Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian sastra. Untuk memahami bagaimana melakukan penelitian sastra, kita harus memahami dulu, ini diambil dari M.H. Abrams. Jadi, yang pertama adalah teks atau karya sastra. Penelitian yang memfokuskan pada karya sastra semata-mata disebut dengan pendekatan objektif atau objective approach. Selain teks atau karya sastra, kita harus melihat bagaimana hubungan antara karya sastra dengan pengarangnya atau author. Pendekatan untuk memahami bagaimana author membuat karya atau menulis sebuah karya sastra, bagaimana pandangan-pandangannya, maka itu disebut dengan pendekatan ekspresif. Sementara itu, karya sastra ketika dilihat dari pembacanya, hubungan ini disebut dengan pendekatan pragmatic approach atau pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir adalah hubungan antara karya sastra dengan dunia di luar teks tersebut. Pendekatannya disebut dengan mimetik. Pendekatan mimetik ini dimaksudkan bahwa sebuah karya sastra merupakan satu penggambaran akan kondisi sosial masyarakat bertuang di dalam karya sastra. Apa yang ada di dalam karya sastra merupakan tiruan dalam istilahnya Plato, ya. Tiruan dari apa yang lingkungan sekitar teks tersebut. Dari peta ini maka kita akan bisa melihat berbagai macam teori dan pendekatan untuk meneliti karya. Kita lihat di sini ada sociological approach, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini termasuk dalam pendekatan mimetik. Pendekatan sosiologi ini melihat bagaimana karya sastra merepresentasikan kondisi masyarakatnya. Topik-topik yang bisa muncul dalam pendekatan ini adalah misalnya tentang cultural identity, identitas budaya, konflik sosial, kekerasan simbolik, alienasi sosial, stratifikasi sosial. Itu diantara topik-topik yang bisa muncul dalam pendekatan sosiologi sastra. Ada lagi pendekatan postkolonial. Pendekatan postkolonial ini banyak ya digunakan terutama untuk karya sastra yang mempunyai setting atau latar latar budaya pada masyarakat yang pernah mengalami periode panjang kolonialisme. Topik-topik yang biasa muncul pada pendekatan postkolonial studies ini adalah misalnya identitas postkolonial, representasi etnik, othering and self. Jadi bagaimana identitas yang meliankan satu kelompok tertentu dan othering itu artinya melian. Kemudian ada pendekatan strukturalisme. Strukturalisme merupakan pendekatan dalam kelompok objective approach, ya. Jadi bagaimana memahami elemen-elemen dalam sebuah karya sastra. Situ ada stilistika, ada naratologi, ada juga genetic structuralism, ada juga new criticism. Genetic structuralism termasuk dalam pengembangan dari structuralism. Genetic structuralism melihat hubungan antara sebuah karya sastra dengan pengarangnya. Apa ideologi pengarangnya? Bagaimana situasi sosial politik pengarang yang mempengaruhi pengarang untuk menciptakan sebuah karya sastra. Pendekatan lain misalnya psychological approach. Psychological approach bisa ada 3 aspek biasanya, ya. Jadi bisa melihat psikologi pengarang atau psikologi karakter di dalam karya sastra atau psikologi pembaca. Ketiga-tiganya bisa dipilih sebagai salah satu teori yang dipakai untuk memahami karya sastra. Dengan pendekatan psikologi. Tema-tema yang biasa muncul dalam pendekatan psikologi misalnya
trauma studies, kecemasan, anxiety, defense mechanism, mekanisme pertahanan diri, PTSD, post-trauma syndrome disorder, personality. Ada banyak ya dalam psychological approach. Kemudian ada lagi pendekatan seperti feminism. Teori feminism bisa dipakai untuk melihat karakter utamanya, melihat bagaimana pengarangnya, ideologi feminisme dari pengarangnya. Tema-tema yang biasa muncul dalam teori atau pendekatan feminisme seperti negosiasi, tokoh utama, resistensi, perjuangan melawan penindas citra perempuan, peran perempuan di dalam sebuah karya. Selain feminisme ada juga teori tentang masculinity. Nah, masculinity di sini biasanya yang paling sering dipakai itu seperti teori hegemonic masculinity. Pria atau laki-laki digambarkan, direpresentasikan dalam sebuah karya sastra. Tidak semua laki-laki atau tidak semua pria itu mempunyai power yang sama. Ada yang sangat hegemonik, ada yang under pressure juga. Jadi masculinity studies termasuk juga secara umum bisa dimasukkan dalam gender studies sebagai salah satu visual analysis, salah satu teori yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana relasi laki-laki perempuan digambarkan dalam sebuah karya sastra. Ada lagi tema atau teori tentang religiosity, keberagamaan. Jadi bagaimana ide, perilaku, sikap beragama. Misalnya topik yang muncul untuk religiosity dalam karya sastra, misalnya topik tentang Islamofobia, representasi teroris, identitas agama. Beberapa pendekatan lain akan saya sebut sekilas ya di sini, eco-criticism, jadi kritik ekologi, atau juga antroposen. Hampir sama. Antroposen itu satu teori atau satu sudut pandang yang melihat bagaimana dampak dari eksploitasi manusia terhadap alam, perubahan iklim, persoalan natural disaster, dan berbagai dampak yang telah terjadi pada alam dan pada manusia yang diakibatkan dari ini. Manusia dan alam atau bagaimana manusia. Di sastra Indonesia ada berkembang berbagai macam pendekatan sastra kayak ini, seperti ada etnografi sastra, sastra maritim, sastra pariwisata, sastra rempah, sastra pendidikan, sastra botani, sastra gastronomi, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa berbagai macam pendekatan ini memfokuskan pada satu tema tertentu yang diangkat dalam sebuah karya sastra, terutama hal-hal yang bersifat lokal atau hal-hal yang bersifat kekhasan dari sebuah karya sastra. Dari situlah nilai-nilai lokal itu menjadi lebih dihargai, menjadi disoroti, menjadi lebih karena di situ akan terlihat bagaimana budaya atau values ya, nilai-nilai lokal itu mendapatkan tempat. Sastra lisan juga termasuk dalam bagian dari penelitian sastra. Jadi tidak hanya sastra yang tertulis yang berupa novel, puisi, atau drama, tapi sastra lisan yang oral literature ya, yang mungkin berupa tembang, berupa qasidah, berupa cerita, mitos, legenda. Itu juga termasuk dalam kajian sastra. Kemudian untuk selanjutnya ada reader response. Kalau dalam peta tadi, reader response itu termasuk pragmatic approach. Nah, reader response merupakan salah satu teori dalam penelitian sastra. Untuk memahami bagaimana respon pembaca, maka harus dipahami latar belakang pendidikan, latar belakang pengetahuan yang ada pada pembaca itu. Kita bisa tahu pembaca A dan pembaca B akan berbeda responnya
terhadap sebuah karya sastra ketika mereka memiliki knowledge atau pengetahuan atau berbagai aspek yang lain ya, yang representasi. Nah, representasi kultural, representasi politik, representasi gender. Nah, itu juga salah satu topik atau teori yang bisa digali dari sebuah karya sastra. Yang lebih populer lagi akhir-akhir ini adalah digital humanities. Digital humanities untuk karya sastra sebagai data yang jumlahnya sangat banyak. Jadi dengan era digital ini, produk karya sastra itu menjadi abundance, menjadi berlimpah. Nah, dari situlah dibutuhkan alat atau tools atau program yang bisa membantu kita untuk melihat bagaimana tren dari karya sastra, tren dari topik-topik penulisan karya sastra dari satu periode tertentu. Dan kebanyakan dalam digital humanities itu yang diteliti karya sastra dalam jumlah besar, makanya disebut. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan digital humanities atau sastra siber atau sastra yang ada tidak dalam jumlah yang besar dan Anda ingin menggunakannya dengan secara manual, itu juga bisa. Menggunakan tools atau alat itu dimaksudkan sebagai sebuah cara untuk memahami data yang sangat besar dan melakukan pembacaan dalam area yang sangat luas, sehingga untuk mengetahui kecenderungan, ya, mengetahui tren atau mengetahui garis besar dari sebuah gerakan atau dari sebuah kecenderungan. Kemudian ada pendekatan critical discourse analysis. Critical discourse analysis pada umumnya dipakai oleh mereka yang studi komunikasi, studi budaya, dan linguistik. Tapi critical discourse analysis juga boleh saja, sah-sah saja untuk dipakai di bidang sastra. Karena dengan critical discourse analysis juga akan menjadi lebih komprehensif. Misalnya, critical discourse analysis dianggap oleh Norman Fairclough mempunyai 3 level analisis. Level mikro, level meso, dan makro. Di level mikro, yang dilihat atau yang diteliti adalah elemen-elemen mikro. Misalnya bahasanya, metaforanya, atau unsur-unsur yang ada di dalam sebuah teks, unsur-unsur linguistik atau unsur-unsur kebahasaan. Elemen meso adalah intertekstualitas. Jadi hubungan antara teks satu dengan teks yang lain yang ada di dalam sebuah karya sastra. Misalnya bagaimana hubungan mitos yang disebutkan di dalam karya sastra tersebut. Nah, mitos pasti kan punya hubungan dengan teks lain yang terkait dengan mitos. Nah, itu namanya interpretasi. Kemudian di level makro, melihat bagaimana sosial, political konteks dari sebuah karya-karya sastra yang dihasilkan di masa pandemi misalnya. Sosial, political konteks yang melingkupi, yang akan mempengaruhi bagaimana kita membaca karya sastra tersebut. Jadi critical discourse analysis itu lebih komprehensif, menggali secara kritis gitu ya, memperwacana dan ideologi yang ada di dalam sebuah teks. Itu pendekatan critical discourse analysis. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Kemudian ada alih wahana atau ekranisasi. Ekranisasi itu artinya memfilmkan. Jadi dari karya sastra menjadi film. Dari novel atau dari puisi atau dari drama kemudian menjadi film. Alih wahana atau ekranisasi ini juga termasuk dalam kajian sastra. Jadi misalnya Anda bisa melihat bagaimana cerita atau novel Hujan Bulan Juni seperti Jaka Damono, dari puisi menjadi novel menjadi film. Nah, itu ada proses ekranisasi. Penelitian ekranisasi bukan hanya melihat bagaimana, tapi harus lebih dalam lagi
bagaimana dampak dari perbedaan tersebut. Perbedaan itu membawa mungkin cerita secara keseluruhan dan juga bagi ide yang dikemukakan atau mungkin juga dari ideologinya. Kemudian sastra bandingan. Sastra bandingan atau comparative literature itu merupakan kajian sastra, kritik sastra untuk melihat minimal 2 karya sastra gitu ya. Bisa dari pengarang yang sama, bisa dari pengarang yang berbeda, bisa dari 2 novel yang dari bahasa yang berbeda. Menjadi satu syarat utama untuk sastra bandingan adalah ada satu titik temu, gitu. Ada satu kesamaan antara 2 karya yang dibandingkan. Saya memberi beberapa contoh untuk misalnya topik perempuan dalam sastra yang ditulis oleh Ibu Wening Udasmoro. Judulnya Reproduksi Womanhood dalam novel Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi, karya Asmanadi. Tulisan ini ada di Jurnal Adabiyat, Jurnal Bahasa dan Sastra tahun 2017. Jadi melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam novel itu, kita bisa melihat dari sudut pandang. Nah, di sini memakai reproduksi womanhood. Jadi reproduksi tentang konsep perempuan. Jadi konsep perempuan seperti apa sih yang direproduksi di dalam karya lain. Resistensi perempuan terhadap tradisi-tradisi di pesantren. Analisis wacana kritis terhadap novel perempuan berkalung sorban. Menggunakan novel perempuan berkalung sorban sebagai objek analisisnya dan melihat analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Jadi kalau menggunakan critical discourse analysis, datanya akan sangat banyak dan bisa melihat secara kritis ya. Jadi di sini melihat resistensi perempuan terhadap tradisi pesantren. Ini contoh dari analisis wacana kritis dan menggunakan perempuan sebagai tokoh. Kemudian ada lagi othering and selfing, reading gender hierarchies and social categories in Michelle Houellebecq novel Summation. Othering itu meliankan, selfing itu identitas yang lain dan identitas yang diri sendiri. Reading, membaca hierarki. Contoh yang lain tentang analisis CDA. Yang analisis CDA kita bisa melihat contoh critical discourse analysis, theory and method in social and literary framework. Teoritis itu karena analisis wacana kritis atau critical discourse analysis juga sangat bisa dipakai sebagai teori untuk analisis sastra atau literary. Tulisan saya yang berjudul The Discourse of Islamophobia in Indonesian Popular Movie, Mencari Hilal, tahun 2021, ini juga menggunakan critical discourse analysis dan objeknya adalah film yang berjudul Mencari. Ada lagi saya menulis tentang discourse of radicalism and family roles in Standing Against Radicalism represented in Garin Nugroho's film. Ini menggunakan critical discourse analysis dan objek penelitiannya adalah film. Tema bahasanya adalah tentang radikalisme dan peran keluarga menghadapi radikalisme. Contoh tentang changes in the matrilineal system within Minangkabau Children's Charity, menggunakan jadi perubahan sistem matrilineal di kalangan anak. Symbolic violence represented in Roland Julian's Bulan Merah Rabu Wekasan. Jadi menggunakan teori ini sociological approach atau pendekatan sosiologi sastra dan temanya adalah kekerasan simbolik dalam cerpen berjudul Bulan Merah Rabu Wekasan karya Roland Julian. The Discourse of Power Relation represented in Japanese version Abunawa Stories. Diskursus relasi kuasa di dalam cerita Abunawas berbahasa. Ada lagi The New Female Image, citra perempuan baru, kesadaran feminis Dewi Ayu dalam Cantik Itu Luka. Yang terakhir ini Buddha Keliling sebagai pendekatan kultural dalam mitigasi pandemi,
udah keliling tadi termasuk dalam tradisi lisan ya, sebagai pendekatan kultural dalam. Jadi seperti itu beberapa topik yang semoga bisa memberi Anda gambaran tentang bagaimana penelitian sastra yang bisa Anda lakukan dengan memilih salah satu teori yang sesuai dengan novel atau karya sastra yang mau Anda bahas. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.